Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nuraini dengan NPM 2202401080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marintasari, NPM 2202401054. Nama saya Relsi Sukma Indi, NPM 058 dari kelas B Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Keola Tiaga Mahrawafasa dengan NPM 2202401081. Tuhan adalah suatu zat abadi dan supranatural yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, dan menciptakan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Pada tingkat perkembangan ini, anak menghayati konsep Tuhan dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Anak-anak mulai mengenal Tuhan melalui bahasa, dari kata-kata dari orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada permulaan diterimanya secara acuh tak acuh saja. Akan tetapi, setelah ia melihat orang-orang dewasa menunjukkan rasa kagum dan takut terhadap Tuhan, maka mulailah ia merasa sedikit gelisah dan ragu tentang sesuatu yang gaib yang tidak dilihatnya itu. Mungkin ia akan ikut membaca dan mengulang kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang tuanya. Lambat laun, tanpa disadarinya, akan masuklah pemikiran tentang Tuhan dalam pembinaan kepribadiannya dan menjadi objek pengalaman agamis. Derajat 2003-43. Wujud ada adalah sifat nafsiyah, artinya sesungguhnya Allah itu ada dan keberadaannya itu pasti tidak diragukan lagi. Untuk membuktikan bahwa Allah itu ada bukan hal yang mudah, kecuali bagi orang yang memiliki keimanan yang luhur. Wujud Allah tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dengan menggunakan akal, yaitu ketika seseorang menyaksikan ciptaannya. Misalnya, ketika melihat ciptaan Allah, maka akal pun akan berpikir, dari mana alam semesta berasal? Pastilah ada yang menciptakannya, karena tidak mungkin alam semesta ini jadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Yang sudah dijelaskan teman saya tadi, hal tersebut itu dijelaskan bagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 54. Bunyinya, Rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsyi yughsil laylan nahar yatlubuhu hasithan was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi Allah lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, Allah berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam 6 masa lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah yang menciptakan dan memerintah Allah, hanyalah Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Manusia bukan hanya bertanya di luar eksistensinya, melainkan mempertanyakan pula dirinya sendiri. Hasrat bertanya manusia mempertanyakan segalanya. Pertanyaan perihal Tuhan alam, keadilan, dan sejenisnya mencuat bebarengan dengan pertanyaan apakah manusia itu. Namun manusia tidak sekedar bertanya, manusia mempertanyakan dasar dan hakikatnya secara radikal hingga akar-akarnya. Di antara pertanyaan manusia yang kunjung berada adalah perihal Tuhan, manusia, dan alam. Apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, bagaimana membuktikannya? Padahal manusia tidak pernah melihatnya. Eksistensi Tuhan merupakan persoalan yang fundamental bagi manusia. Keyakinan adanya Tuhan adalah fitrah manusia yang tidak dapat disangkal. Iman kepada Tuhan telah tertanam di dalam otak manusia.
Tidak jarang seorang yang mengaku ateis sekalipun menyebut Tuhan dalam kondisi tertentu. Eksistensinya dapat dinalar melalui argumen kosmologis, ontologis, dan teologis. Di ketidaktahuan tentang alam di sekelilingnya, di ketidakmampuan untuk memastikan nasibnya, manusia menemukan Tuhan sebagai jawabannya. Mengapa matahari bersinar, mengapa hujan jatuh, dan mengapa ada binatang dan pohon? Semuanya sudah terjawab oleh jawaban yang memuaskan. Semua itu atas izin dan kehendak Tuhan yang serba maha. Ada Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan segala mahal yang lainnya. Jika manusia tidak bisa mengendalikan nasibnya, lalu siapa? Nah, semua itu sudah terjawab oleh jawaban yang memuaskan, yaitu Tuhan telah menentukan nasib semua makhluk, dari lebah yang mencari madu hingga manusia yang berangkat mencari penghidupannya. Mintalah kepada Tuhan untuk nasib baikmu hari ini. Jika sains adalah upaya manusia memahami segala sesuatu, maka di era ini Tuhan adalah sains itu sendiri. Bagaimana dengan campur tangan Tuhan? Mungkin Tuhan bisa melakukan campur tangan terhadap suatu peristiwa, tetapi campur tangannya tidaklah dilakukan dengan melanggar hukum alam. Misalkan jika ada orang yang jatuh dari lantai 4 dari sebuah gedung, pasti orang tersebut akan meninggal. Tetapi atas campur tangan Tuhan, orang tersebut bisa selamat. Campur tangan Tuhan tersebut harus bisa diterima dan dimengerti nalar dan tidak melanggar hukum alam. Orang tidak akan percaya jika tiba-tiba orang yang jatuh tersebut tiba-tiba mendarat dan melayang dengan lembut di tanah, karena ada malaikat yang tak terlihat membantu mendaratkannya. Pada titik ini, sains sedemikian kuatnya hingga agama pun merasa butuh mendapatkan dukungan sains agar diterima oleh masyarakat. Maka banyak agamawan yang berusaha menunjukkan bahwa agama mereka benar, karena apa yang dikatakan agama mereka yang mereka anut ini bisa dicocokkan dengan sains. Menurut Schlegel, ada banyak hal yang bisa jadi barang bukti keberadaan Tuhan. Salah satunya adalah rentetan kebetulan yang terjadi pada kehidupan di bumi. Yang pertama, ada kita berada pada jarak yang tepat dan pas dari matahari sehingga suhunya kondusif untuk berlangsungnya kehidupan. Yang kedua, ada bumi memiliki tekanan atmosfer yang tepat untuk air itu dapat mencair dan di permukaan bumi kita. Lalu yang ketiga, ada kita memiliki bahan yang tepat dan seimbang yang akurat antara elemen berat dan molekul organik agar kehidupan kita bisa tercipta. Lalu yang keempat, ada kita tuh memiliki jumlah air yang tepat sehingga dunia kita tuh memiliki lautan dan juga benua. Yang kelima, adanya proses terbentuknya bumi ini dimulai jauh lebih awal sebelum manusia itu hadir.